antara rumah perkampungan warga dengan hutan yang akan kita lewati. Saya tuh berhenti ya. Udah kamu aja yang bawa katanya. Enggak, kamu aja. Saya di belakang bareng. Ya udah tuh kalau gitu baca-baca doa aja katanya di dalam hutan. Yang saya nggak ngerti tuh, saya kecepatan tuh gas udah mulai digaspol ya. Tapi kecepatan tetap 40 km per jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktu kembali berkunjung ke channel ini. Kali ini pembahasannya mungkin akan sedikit berbeda, tapi masih berkelanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu tentang alam gaib, tahayul, hantu-hantuan dan lain sebagainya ya. Hanya saja mungkin pembahasan kemarin itu ada kontroversinya sedikit. Jadi mungkin ada sisi lain atau sudut pandang lain dari orang yang pernah mengalami sesuatu yang berhubungan dengan alam gaib ini atau tahayul dan lain sebagainya, pernah ada mengalami gangguan dan lain sebagainya. Nah, saat ini saya menghadirkan Opus Perfectum, itu menghadirkan salah satu rekan dari kami, dari saya, yang mungkin pernah mengalami sesuatu yang berhubungan dengan mistis atau alam gaib. Ini teman saya yang dari dulu pernah satu kerjaan dengan saya. Eki, apa kabar? Baik, Aris. Alhamdulillah. Jadi dia ini di sini memang punya sudut pandang yang lain tentang pengalaman gaib atau pengalaman mistis. Perlu dicatat, channel kita itu bukan menceritakan hal-hal mistis dengan sangat mainstream, tapi akan ada sisi lainnya dari penjelasan yang akan diceritakan nanti. Nah, di sini Eki akan menjelaskan atau menceritakan suatu kejadian yang pernah dialami oleh dia atau oleh teman-temannya yang pernah ada di hidupnya, yang mungkin bisa berbagi dengan teman-teman semua yang mungkin pernah mengalami juga. Nah, jadi Eki tuh bilang pernah mengalami sesuatu yang berhubungan dengan mistis. Nah, bisa diceritakan awal mulanya bagaimana dan kapan terjadi gitu. Ya, untuk sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu, saya mungkin sebagai narasumber di sini untuk menceritakan tentang pengalaman pribadi justru ya, tapi mengenai dengan hal-hal yang ingin saya tanyakan tuh mengenai hal-hal mistis gitu. Jadi awalnya itu mungkin di tahun 2014 waktu itu saya baru ikut ujian psikotes kerjaan bersama teman saya berdua. Jadi saya itu tes dulu nih pagi-pagi. Nah, kemudian setelah itu kita ternyata ngelihat hasilnya itu tidak lolos dari kerjaan gitu ya. Otomatis kan kita punya rasa kecewa gitu, maksudnya aduh gimana nih. Nah, salah satunya kita tuh mau menghibur diri kita sendiri gitu supaya tidak tertekan dengan situasi gitu. Nah, dari situ saya coba untuk menelepon teman saya yang ketiga nih. Nah, saya tuh berada di tempat tes tuh cuma berdua dengan teman saya. Nah, saya berpikir punya ide nih ke teman saya, bagaimana kalau kita pergi ke pantai gitu. Nah, posisi saya waktu itu ada di kota Bandung. Nah, saya bertujuan untuk ke pantai itu, saya mungkin kasih clue-nya aja ya. Kotanya kota G gitu ya. Untuk nama pantainya itu saya inisial aja dari S pantainya itu ya. Silahkan yang misalkan tahu ya benar-benar pokoknya di Jawa Barat aja pokoknya. Tempatnya saya rahasiakan, tapi saya kasih clue gitu biar teman-teman bisa menilai sendiri, atau misalkan teman-teman pernah ke daerah tersebut misalkan ya, dan tahu situasinya seperti apa gitu. Nah, dari situ saya telepon nih teman saya, ini gimana nih kalau misalkan saya mau ke pantai, karena dulu saya tuh minim transportasi, minim pengetahuan tentang explore ke suatu daerah gitu ya. Jadi saya masih awam gitu. Nah, saya tuh tanya teman saya gitu, bagaimana nih cara ke pantai? Nah, teman saya nih yang ditelepon bilang, kamu dari mana? Saya dari Bandung. Oh, kalau kamu dari Bandung itu kalau ke pantai tujuan kota G, pantai S itu hanya 2 jam. Karena saya awam dengan teman saya, loh 2 jam, ini masih jam 10. Wah, kita masih punya waktu gitu dengan teman saya. Akhirnya kita
memberanikan diri gitu tanpa kita melihat Google Maps, tanpa melihat peta dan pokoknya itu spontan gitu dengan teman saya tuh. Oke lah kita berangkat ke sini. Tujuannya tuh kita tanya-tanya ke orang-orang sekitar gitu. Jadi kita berangkat tuh dari jam 10 berangkat berdua pakai motor. Waktu itu motornya juga kondisinya memang fit ya motornya, karena teman saya tuh memang agak berada gitu orangnya ya. Kita berangkatlah akhirnya berdua menuju kota tersebut gitu. Nah, karena pemikiran kita cuma 2 jam berangkat, jadi kita santai nih di jalan, maksudnya ya kita masih makan gitu, sempat berhenti gitu, masih nggak dikejar waktu lah gitu. Sesudahnya kita jalan tuh sampai kota G itu memang 2 jam gitu ya, kita berhenti dulu untuk sholat gitu, untuk makan. Nah setelah itu saya mencoba untuk menghubungi teman saya kembali. Nah setelah saya coba hubungi, ternyata di sana susah jaringannya gitu. Pada saat itu saya pakai provider yang kurang tidak terjangkau gitu untuk daerah tersebut. Nah dari situ saya coba hubungi, nggak nyambung, akhirnya kita memutuskan untuk jalan gitu, karena kita udah tanggung lah, udah di tengah jalan gitu, tujuan kita belum sampai. Nah setelah kita jalan sampai ujung gitu ya, kok nggak nyampe udah lewat dari 2 jam. Waktu saya pada saat itu udah sampai 3 jam kalau nggak salah. Saya lihat jam tuh ngukur waktu, kan udah 3 jam nih, kita harus berhenti dulu nih. Otomatis kita berhenti di warung gitu. Saya tanyakan, Bu, kalau untuk ke daerah tersebut apakah masih jauh tempatnya? Oh masih jauh Pak, kata. Tapi dia nggak kasih tahu tuh berapa lama jarak yang ditempuh ke sana. Akhirnya kita diarahkan untuk ke daerah tersebut, kita ikuti arahannya. Setelah itu akhirnya kita nyampe di hutan. Jadi kita ngelewatin hutan tuh. Nah begitu masuk hutan tuh sekitar jam 3 kalau nggak salah tuh, saya ingatnya jam 3. Jadi udah ada udah ada kabut-kabut lah gitu, mau masuk jam 3 tuh udah ada kabut-kabut karena waktu itu cuaca memang sedikit mendung gitu. Nah saya dengan teman saya tuh excited karena baru pertama kali kita ke luar daerah gitu ya, keluar kota. Nah pada saat itu ya kita di jalan senang-senang aja gitu, maksudnya wah keren nih tempatnya gitu, kita sejuk gitu masuk ke hutan-hutan. Nah setelah masuk hutan saya coba meraba-raba jalan gitu, maksudnya mengenal jalan ini supaya nanti pulangnya bisa lebih cepat gitu ya tujuannya itu. Nah saat dengan teman-teman saya tuh udah mulai kesal gitu, maksudnya kok nggak nyampe-nyampe, ini kita udah 3 jam tapi memang nggak nyampe-nyampe. Kata teman saya memang 2 jam, kata saya itu coba pastikan lagi. Akhirnya kita berhenti dan telepon lagi teman saya, ternyata bisa tuh nyambung pada saat itu. Saya coba telepon. Nah anehnya tuh yang di dalam hutan tuh saya nggak ngerti tuh bisa gitu ya, saya nggak ngerti tuh, nggak paham tuh kok bisa. Setelah itu dia angkat, halo Ki, gimana, aman di perjalanannya? Aman, ini kok udah 2 jam tapi nggak nyampe-nyampe, coba cek lagi sebentar lagi cina. Kamu kalau udah beres hutan itu nggak akan lama cina, kata teman saya tuh. Oke lah kata teman saya tuh, oke kalau gini kita percepat jalannya gitu ya. Waktu itu kita ngebut lah gitu, maksudnya untuk bisa keluar di hutan gitu ya. Akhirnya kita ngebut dengan situasi jalan yang sedikit jelek lah gitu ya, masih jelek. Jalannya apa? Jalan raya biasa, cuman memang agak kecil gitu, cuma jalannya nggak terlalu bagus aspalnya gitu, kadang aspal kadang ada bebatuan gitu. Nah setelah itu kita keluar tuh dari hutannya jam berapa, jam 4 kalau nggak salah, jam 4 tuh udah ada hawa-hawa panas gitu, hawa-hawa panas. Wah ini kayaknya udah mau nyampe pantai gitu, kata saya itu. Oke lah kita berhenti lagi di warung, nanya lagi nih ke ibu itu, Bu kalau untuk ke pantai ini berapa jam lagi? Oh 1 jam lagi, karena udah dekat. Oke lah kalau itu kita coba sampai ke sana, sampai ujung. Ternyata bener kita udah sampai di tujuan tuh jam 5 sore ternyata. Waduh
jam 5 sore berarti dari jam 10 sampai jam 5 tuh sekitar 7 jam, mungkinnya 7 sampai 8 jam gitu. Wah ini ngaco nih teman saya tuh. Saya telepon lagi di sana. Saya maki-maki lah, saya marahin gitu ya teman saya. Wah katanya 2 jam sampai sambil ketawa-ketawa teman saya. Wah tapi kan udah sampai katanya di pantainya. Udah gimana rasanya? Ya bagus lah gitu, maksudnya pertama kali itu saya dengan teman saya ke pantai gitu. Kita coba nikmatin suasana pantai gitu, main air berdua. Kalau dipikir-pikir ngapain berdua, apa sih laki-laki gitu ya, lagi berdua main ke pantai gitu, nggak ada teman. Itu situasi pantai udah sepi karena mungkin orang udah mulai pulang gitu ya, udah mulai pulang jam 5 sore, kita baru sampai pantai. Akhirnya kita nikmatin aja sunset ya, meskipun dengan cuaca mendung gitu. Nah di sini mulainya nih cerita yang agak menyeramkan nih, yang nggak aneh gitu, maksudnya saya kurang masuk logika gitu ya. Sebenarnya saya percaya nggak percaya sih sama hal mistis ya, cuman saya percaya gitu adanya dimensi gaib gitu, tapi mungkin untuk sosoknya saya belum pernah melihat gitu. Tapi ini yang saya alami itu mungkin sedikit gangguan-gangguan seperti itulah. Nah nyampe lah 5:30 mungkin sebelum maghrib ya, saya memutuskan dengan teman saya untuk pulang waktu itu. Yakin pulang kata teman saya tuh. Yakin, saya tuh yakin ya untuk pulang. Jadi setelah sunset ya? Setelah sunset, yakin pulang, yakin. Udah nginep aja kata teman saya tuh. Di sini nginep di hotel. Uang dari mana kata saya tuh. Saya cuma punya uang 50.000. Teman saya cuma nyakuin uang 100.000 gitu ya. Nggak akan cukup makan. Ini udah habis untuk hotel kata saya tuh, untuk penginapan gitu. Udah biarin nginep mah di mana aja kata teman saya tuh. Soalnya saya takut untuk pulang, karena untuk ngelewatin hutan itu sih kata teman saya tuh. Saya juga mikir sih, tapi gak apa-apa saya yang bawa kata saya tuh gitu ya. Bawa motornya gitu, maksudnya kendaraannya saya bawa. Oke kalau gitu kata teman saya tuh. Kamu yang bawa pulangnya. Oke. Akhirnya kita jalan terus 5:30 udah mulai gelap, udah mulai sepi pokoknya. Setelah keluar dari pantai itu untuk tujuan pulang ke Bandung. Saat itu kita ngebut tuh, saya bawanya tuh kurang lebih 80 km per jam di Jakarta, bener-bener sepi, bener-bener sepi. Nah dari situ tiba-tiba ada kucing di jalan, ngelintas ke tengah jalan. Dari jauh kan saya ngeliat tuh, akhirnya otomatis spontan untuk rem tangan tuh. Sampai motor saya tuh tergelincir, tapi nggak sampai jatuh gitu. Si kucingnya tuh tetap di jalan gitu, dia tuh nggak menghindar. Kucingnya tuh masih ingat, kucing hitam kalau nggak salah, kucing hitam. Kenapa ini kucing nih tiba-tiba ngelintas gitu ya? Wah kata teman saya, wah nggak ada yang nggak beres ini. Nah awalnya dari situ langsung ngobrol gitu tuh terdengar suara azan. Saya dengan teman saya cepet cari masjid. Oke, kita jalan lagi nih. Itu belum masuk hutan ya, itu cari masjid. Itu pas mau perbatasan antara rumah perkampungan warga dengan hutan yang akan kita lewati gitu. Nah setelah sholat, terus beres sholat kita sempat santai dulu ya, santai dulu dengan teman saya. Ada ustadz mungkin di situ ya, atau kakek-kakek sesepuh lah gitu kalau kata bahasa Sundanya tuh. Saya tuh ditepak pundaknya tuh, ditepak apa ya, dipukul lah, ditepuk pundaknya tuh ditepuk. Dek mau kemana? Saya mau pulang pak dengan teman saya. Pulang kemana? Saya mau pulang ke Bandung. Waduh, meni wanter kata si kakek itu tuh ya. Kalau wanter tuh mungkin berani lah gitu, maksudnya kok berani gitu jam segini baru pulang jam 6 maghrib. Orang di sini udah ada yang nggak berani ngelewat ke situ deh, bahaya. Loh kok bahaya pak? Kan mungkin jalan pasti rame. Enggak, mending nginep aja di sini kata si kakeknya. Tos nginep di dia. Jadi intinya kita tuh disuruh nginep aja, biarin di masjid aja sana nginep. Jadi kamu pulang tuh besok aja setelah subuh kata si kakek itu tuh. Ya ustadz itulah gitu. Saya dengan teman saya nggak mau kan, maksudnya nggak, lebih baik pulang aja karena tanggung lah gitu. Gak enak juga ya. Lagian saya mikir
ada masih jam 6 gitu ya, 6 sore, belum malam lah gitu, belum sampai jam 12, jam 1 malam gitu. Masih dibilang masih sore gitu. Akhirnya kita pamit, gak usah sebut udah ya, si kakek itu tuh udah ngewanti-wanti lah, udah ngasih warning kalau ini tuh jangan pulang intinya gitu. Sampai 3 kali dia tuh bicara jangan pulang gitu. Tapi kita tetap pulang gitu, maksudnya Pak nggak apa-apa, kita tetap pulang aja gitu. Oh ya udah tuh kalau gitu, hati-hati di jalan kata dia tuh. Kalau misalkan ada apa-apa mungkin coba gedor aja ke rumah warga. Di situ tuh saya dan teman saya tuh langsung bingung, astagfirullahaladzim, kok bisa bilang gini gitu, ada apa gitu kan, kita tuh pasti mikir ya, maksudnya kok bisa bilang gini si kakek ini teh gitu. Soalnya bakal bahaya gitu. Bakal bahaya gitu. Enggak maksudnya jalan aja. Teman saya tuh udah mulai ngedown lah gitu, udah ngedown, dia tuh udah waduh gimana ya Ki, hidup aja gitu sih. Enggak, udah pulang. Saya tetap konsisten untuk pulang. Akhirnya kita tancap gas lagi 6:30 tuh. Masuk hutan. Ternyata bener di jalan hutan itu tuh jam 6:30 malam itu rasanya seperti jam 12 malam. Sepi pisan. Pokoknya mah nggak kebayang lah di pikiran saya teh, aduh kenapa tadi nggak nginep gitu ya, udah di tengah jalan teh baru nyesel gitu. Tapi udah tanggung. Teman saya, aduh gimana Ki, berani nggak tetap lanjut? Saya ngeberaniin diri aja gitu ya, maksudnya sokalah bismillah gitu kata saya tuh. Jalan dari tengah hutan tuh. Nah di sini mulai saya tuh merasa takut. Akhirnya saya ngerem karena di belakang ada mobil, ada lampu mobil. Wah saya ngerem nih biar bareng gitu. Saya kayak ngikutin dari belakang, ngikutin di hutan tuh. Nah tiba-tiba masuk perkampungan. Nah di perkampungan ini ternyata si bapak itu pulang. Ternyata rumahnya di situ gitu. Ternyata dia tuh belok gitu ke pinggir. Waduh, gimana nih? Udah seperempat jalan. Kita masih di kampung ini gitu. Cuman beberapa rumah gitu kalau nggak salah. Itu udah keluar hutan tuh berarti? Belum, justru kita baru awalan masuk hutan gitu. Ada perkampungan. Ada perkampungan di dalam itu. Ada warung lah gitu, ada rumah warga, tapi rumah warganya tuh yang satu di sini, berjauhan lah gitu, maksudnya cekclok lah gitu. Nah, dan teman saya tetap gas aja lah, gas kata teman saya tuh. Coba maju lagi. Nah, ini pas di jalan jelek saya ingat nih waktu sore tadi itu saya udah memetakan lah di pikiran tuh. Wah di sini titik rawan, mungkin di sini tempatnya apa, karena di situ ada kalau nggak salah di pinggir jalan tuh ada curug gitu, ada curug gitu. Saya tuh pasti habis ini bakal ada itu. Nah setelah di jalan jelek itu di dalam hutan, yang saya nggak ngerti tuh, saya kecepatan tuh gas udah mulai digaspol ya, tapi kecepatan tetap 40 km per jam. Saya heran kata teman saya, aduh berat kata teman saya tuh di belakang. Ini mah ada yang narik Ki, ada yang narik. Saya tuh berusaha tenang ya, karena kalau misalkan dua-duanya takut tuh bakal kacau gitu. Maksudnya saya berusaha positive thinking. Teman saya, enggak, ini mah memang saya pelanin jalannya gitu supaya nggak terperosok gitu ke jurang, karena sebelah kanan saya jurang gitu di hutan tuh. Nah itu teman saya udah mulai gelisah nih. Aduh, gak berani lihat ke belakang. Gak berani teman saya tuh, gak berani, apalagi harus di depan gitu ya, ngeliat jalan gitu. Gak berani, pokoknya saya di belakang aja kata teman saya tuh. Udah mulai panik tuh teman saya. Aduh, gimana nih? Gak mungkin balik lagi ya saya gitu. Udah tanggung itu, udah di dalam hutan. Akhirnya saya terus coba aja. Waduh, bener ini kerasa berat si motor tuh. Apakah karena keganggu gitu ya pikiran saya gitu, atau memang benar-benar tekstur jalan misalkan. Tapi memang waktu itu sedikit nanjak, tapi yang anehnya tuh begitu mudun tetap stabil di 40 km. Ada tuh kok bisa kayak gini ya. Kayak ada penumpang ketiga. Jadi kayak serasa ditarik gitu si motor tuh. Nah dari situ muncullah kabut yang saya nggak ngerti tuh. Ada kabut kok di dalam hutan gitu ya, maksudnya karena saya nggak tahu ya, mungkin daerahnya memang lembab ya di dalam hutan tuh, memang turun kabut. Nah, waktu itu jarak pandang tuh cuma 1 meter. Cuma 1 meter nih. Saya tuh diingetin sama teman saya, hati-hati
mending lihat itu aja marka jalan tuh yang sebelah kiri yang ada warna-warna putih itu marka jalan. Tapi si marka jalannya karena jalannya jelek itu jadinya patah-patah gitu. Ngerti? Saya tuh ngeraba-raba di pinggir di pinggir. Aduh ini masih jalan. Teman saya juga awas hati-hati. Pokoknya selalu ngingetin aja jarak pandang bener-bener 1 meter gitu ya. Nah yang anehnya nih, ketika di dalam hutan begitu turun kabut, di belakang ada suara motor. Pokoknya knalpotnya berisik ya. Lampunya tuh warna kuning. Saya tuh ngeliat di spion, alhamdulillah tenang, tenang gitu ya. Kedengarannya ada 3 motor. Wah iya mah ada 3 motor, kata saya tuh, kata teman saya. Alhamdulillah ya Allah, kata teman saya tuh. Tapi saya pelanin waktu itu. Enggak, motornya enggak nyusul gitu. Dilihat di spion, tapi masih ada lampunya. Dia pakai lampu kuning gitu. Kok nggak nyusul? Saya tuh bingung. Terus aja jalan saya tuh, pelan-pelan. Wah, di situ mulai keganggu pikiran saya. Wah, di situ udah. Wah, kacau kata situ. Langsung aja saya coba tancap gas, tapi kilometer tuh di 40 nggak pernah naik. Tetap segitu aja di 40. Aduh. Nah, di belakang teh si motor nggak nyusul cina. Tungguan atau berhenti. Terus saya nggak mau ya kalau misalkan berhenti. Saya mikirnya wah ini pasti begal. Mikirnya gitu. Tapi kok ya antara begal atau misalkan ya itu hal mistis, misalkan apa ini teh yang di belakang teh gitu. Tapi udah saya dengar dengan teman saya itu suara motor. Itu benar-benar terlihat motornya itu. Enggak, justru lampunya karena aja. Jarak pandangnya kan sulit gitu. Jarak pandangnya 1 meter di dalam hutan. Nah setelah panik, akhirnya keduanya panik, saya panik, teman saya panik. Di dalam hutan tuh ada yang manggil. Ada yang manggil, nama saya yang manggil Eki. Teman saya tuh di belakang, Ki. Oh dengar juga. Anu ngageruan Ki. Iya ada yang manggil lah intinya. Ada yang manggil, anu ngageruan. Saha eta, cina apa maneh? Wah teman saya benar-benar panik lah. Saya tuh, eta mah halusinasi maneh kata saya tuh. Jadi itu mah halusinasi kamu lah gitu kata saya tuh. Berikut saya juga takut ya. Sebalik kok ada yang manggil gitu di dalam hutan. Wah itu benar-benar ngeri lah gitu. Saya tuh mikir, waduh di depan saya gimana kalau misalkan ada yang nampakin gitu yang orang gitu, atau ban motor saya tiba-tiba bocor misalkan di tengah hutan. Wah udah pikiran udah kemana-mana lah maksudnya. Udah, aduh saya tuh istighfar di tengah hutan. Astagfirullahaladzim, ya Allah selamatkanlah kami kata saya tuh ya. Sampai takut gitu ya, sampai saya mau nangis gitu tapi saya tahan gitu, berusaha tetap mengendalikan diri. Mengendalikan karena teman saya di belakang gue udah panik, wah pengen pulang gini. Kata saya tuh ya tenang. Akhirnya setelah di tengah hutan tuh ada warung-warung bensin lah. Nah, ada warung-warung bensin. Nah setelah si kabut udah nggak ada tuh, mungkin udah agak naik ke atas ya. Tapi kalau misalkan udah ke atas mungkin harusnya kabutnya udah harus makin tebal gitu ya, bukan berkurang. Tapi ini udah mulai berkurang. Kita akhirnya ke pinggir dulu, diam dulu, mastiin motor gitu ya, motor apakah benar atau enggak. Nah yang ngerinya tuh ada warung di tengah hutan satu gitu ya. Saya mikir dengan teman saya teh, benar gak itu warung kita saya teh. Wah langsung tancap gas dengan teman saya. Cepet. Tapi kan sebelumnya lewat jalan itu kelihatan nggak ada warung. Enggak, justru enggak. Waktu itu tahun 2014, mungkin sekarang mah udah rame gitu ya. Cuma saya nggak terlalu merhatiin di situ ada warung atau apa gitu ya, karena fokusnya memang di dalam hutan gitu. Saya mikirnya mana ada sih orang maksudnya tinggal gitu, maksudnya di bedeng kayak gitu di tengah hutan. Ya sekeluarga gitu ya. Sedangkan di situ nggak ada kendaraan bermotor atau apa gitu, akses untuk dia pergi ke kota atau gimana gitu ya. Nggak adanya tuh, kok ada warung gitu. Tapi memang tulisannya ada bensin gitu. Saya pikirnya mungkin ini memang untuk emergency gitu ya, kalau misalkan ada apa-apa. Tapi saya dengan teman saya, wah udah nggak karuan gitu mikirnya, takutnya memang ada apa-apa di daerah itu gitu. Ternyata udah tancap gas lagi. Nah hujan tuh mulai turun, hujan. Wah kita nggak pakai jas hujan karena nggak punya gitu ya. Aduh gimana ini, mau nado nggak? Jangan, kata teman saya tuh. Terus tancap gas. Akhirnya wah dingin, bener-bener dingin banget.
udah lapar terus dingin, kita ngelewatin jalannya masih berkelok-kelok gitu ya, pinggirnya jurang. Dan yang anehnya tuh kita waktu lewat air terjun yang saya bilang tadi sebelumnya, pas ngelewat air terjun, waduh, ada orang. Orang itu lagi gini ta, Lagi duduk. lagi duduk tapi kayak orang gila gitu. Saya ngeliat ada orang gila di tengah hutan di situ. Dia tuh bilangnya gini, mereka mana sih yang mana? Mereka mana sih yang mana ya? Saya tuh teman saya tuh, wah itu orang gila, bener gitu orang gila. Wah lain kata teman saya, oh bukan gitu ya. Tancap ki. Akhirnya terus jalan gitu ya. Saya tuh aduh sebel dia. Wah di tengah hutan tuh saya udah istighfar gitu dengan teman saya. Wah udah ada yang ketawa di tengah hutan tuh, maksudnya cekikikan lah gitu, si suaranya tuh cekikikan. Wah tapi nggak nampakin gitu. Nah keanehan yang terakhir tuh setelah mau keluar dari hutan, karena saya tahunya tuh jalannya udah mulai mulus. Karena setelah ngelewatin itu tuh jalannya mulus, alhamdulillah jalannya udah mulus, kabut udah berkurang gitu ya, udah pandangan udah oke lagi gitu ya, udah bisa jalan normal. Anehnya kecepatan motor udah bisa naik lagi, Kembali normal. Saya tuh nggak bisa pikir tuh kok bisa kayak gini gitu dengan teman saya tuh. Akhirnya kita jalan. Nah itu kan mau keluar hutan tuh ada orang pakai hoodie warna coklat. Saya kira mungkin itu petani gitu atau misalkan apalah warga sekitar gitu. Tapi udah memang nggak ada rumah gitu ya, nggak ada apa gitu di sana tuh, memang benar-benar pure hutan gitu, dan mau masuk kebun teh gitu. Saya tuh ingatnya tuh waktu itu dia tuh jalan di sebelah kiri. Astagfirullahaladzim kata teman saya tuh, itu Kiki lihat sebelah kiri. Saya juga kan udah tahu ya, karena saya ngelihat gitu di depan posisi lagi nyetir, sama saya sengaja dipelanin motor dikepinggirin ke kiriin, karena saya pikir itu orang gitu ya. Pinggirin, wah sama saya udah gajerin, wah itu bukan orang nggak tahu saya itu. Pas saya lihat di spion, waduh Gimana? memang nggak kelihatan gitu, cuman anehnya tuh di dalam hutan ada orang jalan gitu, jalannya tuh kayak apa ya, kayak orang buru-buru gitu, kayak monster lah gitu jalannya tuh. Nah saya dengan teman saya tuh, wah ini berat, pundaknya tuh berat, kayak udah mau kerasukan gitu ya. Wah kata saya teh, udah istighfar sampai nangis lah. Akhirnya pas begitu masuk keluar hutan ya, masuk ke daerah-daerah banyak orang lagi gitu, maksudnya banyak rumah-rumah gitu. Nah dari situ situasi udah mulai tenang gitu ya, udah teman saya udah mulai tenang juga gitu sama. Cuman kita kan memang bener-bener basah gitu. Akhirnya kita mampir ke warung nasi gitu. Waktu itu jam 10 malam gitu. Jam 10 malam ke warung nasi. Saya nanya tuh ke bapaknya, Pak, itu tuh hutan apa sih? Waduh, Dek, kamu dari mana? Kalau misalkan orang Sunda mah, Jang, di mana cina? Meni wanian cina. Itu saya di pantai iya kata saya tuh. Waduh, parah. Terus kumaha di jalanan? Gitu dia tuh bilang, gimana di jalanan? Ceritain. Saya enggak diceritain karena wah ini pasti ada something gitu ya. Ada something. Oh udah nggak banyak ngomong, nggak apa, aman selama di perjalanan gitu ya. Makan aja kita tuh. Wah kondisi bener-bener basah sampai Bandung. Akhirnya kita pulang gitu ya. Udah bener-bener lemas. Akhirnya nyampe rumah tuh jam 3 subuh kita tuh udah bener-bener capek, udah basah, udah dingin. Wah pokoknya udah semerawut lah badan tuh. Nah pas mau mandi, pundak teman saya biru. Pas begitu saya, loh kok bisa biru? Wah masuk angin ini kalau kata saya tuh. Wah berat kata teman saya tuh, berat ini, punggung cina. Pas dilihat kok birunya tuh biru lebam gitu ya. Saya tuh nggak ngerti birunya tuh di kiri dan kanan gitu ya, bukan satu sisi aja. Nah pas teman saya ngelihat juga, loh kok kamu juga sama gitu. Yang saya juga ada biru-birunya gitu di pundaknya tuh. Hah, ini mah bener masuk angin. Saya mah positif thinking aja dengan teman tuh. Ternyata setelah saya tanya besoknya ke teman saya itu yang orang nggak asli kota itu ya gitu, asli ke kota itu, katanya
aduh kamu ini berani gitu, maksudnya lewat situ. Saya juga nggak berani soalnya banyak kejadian-kejadian, takutnya tuh ada begal, tapi lebih seremnya memang mistis. Setelah itu saya datengin nih teman saya yang ngejailin, yang bilang 2 jam gitu. Nah setelah saya samperin dengan teman saya ini, ternyata dia tuh enggak memberikan informasi 2 jam. Lah saya dengan teman saya teh bingung, terus siapa tuh yang bilang ngangkat telepon? Ini buktinya ada telepon, mana buktinya? Di HP saya nggak ada. Maksudnya si apa kan suka ada tuh panggilan, nggak ada bener-bener. Wah Ki kamu ngebohong, kata teman saya yang di bawah itu ya. Wah kamu bener-bener ngelakain. Bener kan kamu tahu sendiri. Oh iya ya kata teman saya tuh, kan maksudnya dia tuh tahu gitu saya waktu nelpon gimana. Dia sampai tahu 2 jam. Enggak, saya nggak pernah bilang 2 jam. Aneh kata teman saya teh. Wah ini benar-benar aneh kata teman saya teh. Tapi bukannya kan pas di sana ketemu pas bilang 2 jam ketawa. Nah maksudnya itu kan setelah yang di dalam hutan kalau nggak salah tuh, coba nelpon lagi yang tiba-tiba ada jaringan itu yang bisa nyambung itu. Nah saya tuh gak masuk logikanya tuh di situ gitu. Nah kok bisa? Teman saya benar-benar bersikeras bilang enggak, saya nggak pernah ngasih tahu ke pantai 2 jam, nggak pernah. Bener kamu yang nelpon, karena dulu kan maksudnya saya kurang apa ya, orangnya tuh sosialisasinya WhatsApp belum punya gitu, baru Line. Sedangkan teman saya tuh, saya kalau telepon tuh pasti by phone, maksudnya nomor to number gitu, bukan lewat WA gitu. Enggak Ki, bener saya nggak pernah bilang 2 jam. Tapi bener ini riwayatnya, loh kok riwayatnya nggak ada kata saya tuh. Wah ini mah ngebohong kamu. Nah di situ saya mulai aneh tuh, kok bisa gitu ya, kita tuh mau ke tujuan itu tapi kayak udah di apa ya, diincar gitu sebenarnya. Jadi intinya tuh kita tuh harus datang ke tempat itu gitu. Nah saya dengan teman saya sampai sekarang kalau misalkan apa nyeritain itu benar-benar nggak masuk akal gitu maksudnya. Tapi bener ini pengalaman yang cuman kita yang tahu gitu, karena mungkin apa ya, nggak mungkin orang bilang ini mah cuman rekayasa dan lain-lain misalkan. Tapi kita ya ini saya tuh cuman share aja gitu. Apa misalkan barangkali teman-teman ada yang pernah mengalami seperti saya gitu. Nah itu kan kita nggak tahu ya gitu. Nah di sini tujuannya share aja. Nah itu tuh saya nggak ngerti gitu sampai sekarang tuh bisa sampai kejadian seperti itu. Ya itu mungkin itu aja cerita dari saya. Jadi cukup menarik ya ceritanya, dan cukup memang membuat bulu kuduk merinding gitu. Jadi nggak jauh beda saat membaca KKN Desa Penari. Bisa diibaratkan seperti itu. Jadi memang menimbulkan penasaran, menimbulkan rasa menaikkan rasa takut gitu. Nah nggak apa-apa ya, jangan tersinggung kalau misalnya saya memberi pendapat dari sudut pandang yang memang sering saya bahas gitu ya. Sering saya bahas, jadi dari point of view sesuatu yang saya bahas dari sudut pandang mungkin disebut horor ilmiah. Horor ilmiah. Jadi soal datang ke suatu tempat yang belum pernah dikunjungi, hal yang wajar jika tersesat dan mengalami tersesat dan memang mengalami kebingungan karena belum pernah. Berbeda dengan warga setempat di sana, memang tahu strukturnya, tahu hutannya seperti apa, tahu jalannya, tahu tempatnya seperti apa. Dan mungkin memang seperti ini, yang dialami Eki sama temen itu memang mungkin benar terjadi, diganggu terjadi. Karena apa? Karena tempat tersebut sudah dipercaya oleh warga setempat sebagai tempat angker. Itu jadi lahan untuk mereka juga, agar mereka punya ruang, punya tempat untuk supaya tempat ini dikenal angker lah, supaya orang-orang itu menganggap tempat ini angker gitu. Supaya tempat ini dianggap angker, lalu orang yang baru datang misalnya, baru pengalaman, bisa menceritakan ke orang lain lagi bahwa tempat ini angker gitu dan lain sebagainya. Mereka punya kekuatan kan, dan mereka punya kekuatan itu dari rasa takut sebenarnya. Dari rasa takut. Nah yang pertama, Eki ditelepon oleh teman yang sebenarnya tidak pernah mengatakan hal tersebut gitu. Iya betul. 2 jam padahal aslinya kan 7 atau 8 jam gitu. 7 sampai 8 jam gitu.
lalu berangkatlah ke sana gitu, berangkat ke sana. Saya tidak tahu ya, saya juga tidak bisa menjawab kenapa teman itu siapa yang nelpon gitu. Saya juga tidak tahu. Cuman yang ketika terjadi di perjalanan masuk misalnya lewat sana lalu masuk hutan dan sebagainya udah ditandai dan mungkin sempat tersesat mungkin ya, sempat tersesat karena baru pertama kali. Lalu akhirnya sampai gitu kan, akhirnya sampai dan mungkin memang fokusnya tidak ke sekitar, fokusnya hanya ke tujuan. Jadi mungkin apa yang dilewati belum tentu diingat karena baru pertama kali. Dan setelah sampai tujuan lepas lah gitu kan, memang tujuannya ingin liburan. Bertemulah teman di sana kan ya, yang nelpon itu. Enggak, teman saya di sini di Bandung. Oh ya, ditelepon lagi gitu ya, ditelepon lagi. Ditelepon lagi. Sempat ada ya ketawa-ketawa lagi. Ya, ketawa-ketawa gitu. Ketawa ya. Lalu setelah itu memutuskan untuk pulang, lalu sholat dulu. Dari sholat pas sholat bertemu dengan seorang sesepuh kampung tersebut yang mewanti-wanti bahwa lebih baik jangan pulang, lebih baik tinggal dulu demi keselamatan maksudnya kan ya, demi keselamatan. Nah ini kan seorang sesepuh, artinya yang dituakan mungkin ya, apalagi dalam konteks mungkin disebutnya pemuka agama setempat, yang mungkin dipercayai pasti oleh warga setempat, pasti kan itu. Dan memang tempat tersebut sudah dikenal dengan tempat yang angker gitu oleh warga setempat. Eki mah tidak tahu kan, baru pertama kali kan. Eki dan teman tidak tahu. Artinya mungkin misal saya jin ya, atau saya makhluk halus lah, saya jin. Saya bakal senang bahwa tempat yang saya tempati ini dipercayai bahkan disakralkan oleh warga sekitar. Saya bakal senang karena punya kesempatan untuk menggoda mereka gitu. Karena situasinya saya takut gitu. Iya, jadi dari situ juga udah ditanamkan pikiran bahwa jangan, hati-hati dan lain sebagainya. Pasti Eki berpikirnya mistis. Pasti, nggak mungkin nggak. Iya, karena pikirannya memang ke situ. Iya, walaupun si sesepuhnya atau bapak ini tidak menyebutkan ini tuh angker dan sebagainya, tidak. Pasti pikiran Eki ke situ. Iya, itu pasti otomatis saya mikirnya memang ke situ. Iya, pasti ke situ. Teman Eki juga ke situ gitu. Walaupun tidak secara eksplisit jelaskan, oh jangan nanti diganggu gitu atau enggak gitu. Karena memang sudah menjadi folklore, jadi cerita rakyat bahwa di situ adalah tempat yang angker. Misalnya saya seorang jin atau sosok jin, ya enak lah buat saya. Contohnya misal ada kecelakaan tertentu atau ada rumah yang habis dirampok atau ada yang bunuh diri. Mengacu dalam tradisi masyarakat, kalau ada yang bunuh diri atau yang dirampok nanti gentayangan arwahnya di situ. Kalau saya jin, ya saya jadikan lahan pekerjaan saya buat melestarikan keangkeran tersebut biar manusia itu lebih takut lagi. Dan kalau misalnya sudah takut, bakal mudah digoda, bakal mudah diperdaya. Contohnya seperti Eki ditanamkan pemikiran seperti itu dulu, walaupun niatnya baik sih tersebut memberitahu gitu, karena memang sudah menjadi folklore di sana. Tapi dari situ pasti memunculkan pikiran mistis, pikiran yang akan diganggu lah, akan ada apa-apalah gitu. Kan jin itu dimensinya berbeda dengan kita, pasti tahu percakapan tersebut, pasti melihat dan tahu percakapan tersebut. Nah ini udah muncul pikiran tersebut, udah muncul rasa takut, tinggal actionnya nih. Waktu masuk hutan tersebut mulai diganggu dengan hal-hal lain seperti contohnya kucing. Kalau misalnya kucing saya tidak tahu ya, tapi mungkin saja namanya kucing garong. Kucing garong itu kan tanpa ekspresi, beda dengan ya kucing biasa juga kan sebenarnya tanpa ekspresi. Kalau misalnya ada motor lewat atau orang lewat ya biasa aja gitu kan. Apalagi kucing garong, kucing malam. Lalu lanjut lagi diganggu gangguannya apa aja? Banyak sih kalau misalkan yang awalan tuh ya ada itu, maksudnya ada orang gitu, maksudnya di pinggir jalan tuh di bawah pohon bambu kalau nggak salah dekat air gitu kan. Saya pikir kan itu memang orang bener gitu, tapi kan nggak tahu gitu ya. Kalau pikiran saya mungkin kan itu hutan itu bukan itu saja, jadi banyak hutan itu dan memang
masyarakat kita kental dengan, pasti kalau misalnya melihat hutan atau melihat gunung dan lain sebagainya, apalagi di masyarakat sekitar pasti mensakralkan sesuatu yang ada di hutan tersebut. Mungkin istilahnya meminta izin lah atau apalah gitu, atau mungkin ada apa ya, kasarnya pesugihan lah dan lain sebagainya. Biasanya ada kan di pelosok-pelosok seperti itu. Dan memang itu memunculkan energi buat mereka gitu. Kalau dalam sudut pandang saya ya, ini mah ya opini saya, memunculkan energi buat mereka untuk semakin agar manusia makin mensakralkan tempat tersebut, agar mereka mempunyai kekuatan untuk menggoda yang lainnya gitu. Ketika diganggu misalnya kan, itu pasti gangguan pertama akan kepikir lagi apa soal kata-kata si bapak tadi gitu. Wah berarti bener nih, bakal ada apa-apa nih, bakal kepikir ke situ pasti. Bakal kepikir ke situ pasti. Lalu udah dapet ya rasa takutnya, makin takut kan, makin takut lagi, lalu diganggu lagi. Diganggu lagi dengan gangguan yang lain, misalnya tadi apa di warung gitu, ada tiba-tiba ada warung. Nah pikirannya jadi kemana-mana lah. Iya kemana-mana. Itu warung gitu. Memang warung biasa, gitu. yang memang pas datang pas perjalanan pertama memang nggak fokus gitu, jadi nggak kelihatan, jadi nggak fokus ada warung gitu, lupa atau misalnya. Tapi bisa jadi juga itu sebuah gangguan gitu, tidak menutup kemungkinan itu sebuah gangguan, karena tujuan mereka kan memang mengganggu, bukan membunuh. Bukan berusaha mencelakai, tapi mereka mengganggu agar kita celaka sendiri. Perbuatan kita sendiri ya. Karena perbuatan kita sendiri, akhirnya oleng atau apa gimana segala macam. Dan yang ada cerita sampai sakit segala macam itu kan karena stres sebenarnya, karena mengalami kegangguan tersebut. Lalu apa kilometer yang terus 40 walaupun sudah digaspol. Itu apa ya, saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut kalau seperti itu. Ya kalau simpelnya mudahnya ya memang mungkin ditarik gitu ya, mungkin ditarik agar kita semakin takut gitu, tujuannya takut lah gitu. Tapi yang nggak ngerti itu memang kalau misalkan menurut Bang Aris nih, kalau misalkan makhluk halus itu memang bisa memegang sesuatu nggak bisa. Ini apa yang saya pahami, misalnya jin ya, jin itu tuh jin itu kan awalnya lebih dulu ada sebelum manusia. Dan memang mereka itu sebenarnya bernafsu ingin mencelakai manusia, cuman tidak bisa. Akhirnya dunianya dipisahkan gitu, karena bayangin aja kalau disatuin, mereka bakal bernafsu membunuh kita gitu, karena nggak terima penciptaan kita kan, seperti tersebut. Caranya gimana? Caranya dengan membuat manusia takut aja kepada mereka, atau apa, saling berperang satu sama lain, saling membunuh satu sama lain, karena mereka tidak kuasa membunuh kan. Dan itu turun temurun gitu, turun temurun di bangsa jin sana, karena jin yang baik kan di Islam itu ada jin kafir dan jin yang muslim yang baik ya gitu. Karena jin yang baik itu tidak akan berusaha masuk ke dimensi kita, karena tahu aturannya tidak boleh. Seperti kita, kalau misalnya kita yang benar-benar tahu hukumnya, tidak akan berusaha masuk ke alam mereka, karena tidak mungkin bisa. Ada yang bilang, wah alam jin itu seperti ini, tidak, dimensinya beda. Seperti yang saya jelaskan kemarin di video kemarin itu, seperti kertas. Misalnya dunia itu 3 dimensi, ada tinggi, panjang, tinggi dan lebar, dan 1 garis waktu, jadi 4 dimensi ya. Sedangkan dimensi yang lebih tinggi bisa menjangkau kita, tapi kita tidak bisa menjangkau mereka, tidak akan terbayangkan malah. Tidak akan terbayangkan, karena yang nyata bagi kita itu tinggi, lebar, panjang, dan 1 garis waktu yang alurnya maju gitu. Sedangkan mereka bisa membengkokkan ruang kita gitu, bisa masuk ke kita, cuman tidak akan kuasa membunuh. Itu kan janji Tuhan di dalam kitab. Nanti saya tampilkan ayatnya atau hadisnya. Tapi secara mungkin manusia itu memang lebih apa ya, mungkin si manusia itu lebih, kedudukannya lebih tinggi lah daripada jin. Jadi tapi tetap aja kalau misalkan kita diciluk oleh sesuatu, kita tetap manusiawi. Iya manusiawi. Tetap kita punya perasaan, aduh. Iya, karena karena belum pernah sebelumnya ya amit. Karena kan memang disebutkan lebih tinggi, bahkan disebutkan khalifah kan, bakal jadikan khalifah pemimpin. Kan mereka tidak terima sebenarnya. Harusnya mereka yang jadi pemimpin itu gitu, yang lebih dominan dari manusia. Makanya berusaha ke manusia itu menggoda gitu, supaya menjadi pengikutnya gitu. Supaya ketergantungan dengan mereka gitu. Contohnya bisa
ada yang kerjasama sampai cerita tentang penyihir Firaun kan itu kerjasama. Lalu ada lagi cerita tentang cerita tentang kerjasama dengan sosok ini misalnya dukun misalnya seperti itu, atau yang lebih banter ditakut-takuti seperti itu kan, karena dari rasa takut mereka dapat kekuatan untuk ditakuti gitu, karena itu ambisi mereka kan seperti itu, ambisi mereka. Nah mungkin benar-benar terjadi. Jadi mungkin ada yang skeptis, tidak percaya itu mah apa gitu. Kalau saya mah ya mungkin terjadi, cuman konteksnya gangguan tersebut memang mengundang takut gitu, membuat Eki takut. Akhirnya nanti Eki tuh bakal percaya, wah tempat ini angker nih, tempat ini kayak gini nih. Jadi melestarikan keangkeran tersebut gitu akhirnya. Justru mungkin maksudnya jin itu apa ya? Mungkin kalau misalkan kita mengangkerkan suatu tempat tuh, dia tuh makin senang kayaknya. Makin senang. Karena manusia bakal membuat ideologi tentang angker tersebut tersendiri, kayak ritual-ritual, sesaji dan lain sebagainya gitu. Tapi memang di Indonesia tuh memang sangat kental si tradisinya tuh, culture-nya tuh memang di kita tuh belum memang Indonesia tuh kaya akan tradisi. Itu kan memang kita juga harus bisa maksudnya berdampingan lah gitu ya, maksudnya secara agamanya itu dilarang misalkan, tapi menurut mereka tuh mungkin ada kepercayaan lain, tapi mungkin tujuannya sama untuk kebaikan juga. Jadi bukan berarti skeptis gitu, saya juga bukan berarti skeptis tentang hal tersebut, hanya saja mungkin dalam sudut pandang saya itulah yang terjadi gitu, gangguan tersebut lah yang ingin menciptakan ketakutan dari manusia agar mereka dianggap gitu, agar mereka punya ruang, punya tempat, agar manusia itu mensakralkan suatu tempat di mana ini sebenarnya mau hutan, mau gedung, mau laut dan sebagainya, itu kan dimensi kita sebenarnya, dunia kita gitu. Kita yang punya kekuasaan penuh sebenarnya seperti itu. Hanya saja mereka tidak terima, lalu suatu tempat disakralkan, lalu menjadi budaya yang tersendiri, ritual tersendiri bagi masyarakat setempat. Jadi ada orang luar yang masuk, lalu diberitahu seperti ini, akhirnya menyebar ke yang luar juga gitu, seperti itu. Tapi balik lagi lah soal hal-hal mistis atau gaib yang kental di negara kita, memang sudah turun temurun tadi, benar ya. Apalagi dulu kan kita animisme dinamisme. Jadi percaya akan roh nenek moyang. Jadi roh-roh orang meninggal terdahulu itu bisa datang atau bisa memberitahu sesuatu. Kan itu udah animisme dinamisme. Seperti itu. Jadi banyak pengalaman yang saya sendiri juga pernah mengalami hal yang disebut mistis. Nah, ini kesimpulannya setelah mengalami hal tersebut, misalnya setelah mengalami hal tersebut dengan teman, efeknya setelahnya bagaimana gitu. Kalau untuk efeknya tuh sebenarnya setelahnya tuh ya itu aja, mungkin setelah pas waktu pulang itu ya, waktu subuh-subuh tuh pas mau mandi tuh ya, efeknya di belakang pundak saya tuh memang biru-biru, tapi saya mikirnya ya ini mungkin masuk angin gitu ya, atau misalkan seperti apa gitu. Tapi untuk secara psikologis atau misalkan secara pemikiran itu enggak terganggu gitu, fine aja gitu, maksudnya selama setelah kejadian itu berlangsung ya sesudahnya ya normal aja gitu, biasa aja. Karena mungkin itu jadi pengalaman saya dan teman saya yang nggak akan pernah terlupakan gitu seumur hidup ya. Jadi punya inilah saya berbagi cerita seperti ini gitu maksudnya. Jadi kalau untuk efeknya tuh nggak ada sih kalau sampai sekarang. Cuman kalau misalkan inget tuh, waduh dulu pernah kayak gini. Tapi mungkin ya itulah, antara kan orang tuh ada yang nggak percaya ya masalah jin gitu. Oh saya mau nggak percaya misalkan, tapi saya tuh percaya bahwa jin ada gitu ya. Cuman untuk bentuknya tuh, nah itu saya yang belum percaya tuh, dan amit-amit ya Allah karena saya nggak mau dicampakin gitu ya. Tapi menurut saya tuh nggak tahu juga sih bentuk yang asli itu seperti apa gitu, karena orang bentuknya seperti ini gitu, bentuknya seperti ini, tapi mungkin sudut pandang mereka melihatnya seperti itu, tapi mungkin
beda juga dengan sudut pandang orang lain seperti apa Iya. gitu menurut saya. Ya, soal bentuk kan sudah pernah saya jelaskan sebelumnya juga dari sudut pandang saya. Jadi tidak mungkin terbayangkan. Yang kita bayangkan sesuai dengan ruang dan waktu kita aja gitu. Jadi seolah punya tangan, punya kaki, bersayap dan sebagainya. Itu kan pikiran kita gitu. Pikiran kita. Sedangkan dimensi mereka kita tidak tahu gitu. Dunia mereka kita tidak tahu karena yang nyata buat kita itu ya kita gitu, dimensi kita. Tapi mereka judulnya juga gaib, tidak diketahui gitu. Jadi mereka bisa menampakkan juga sesuai dengan apa yang kita lihat, misalnya tradisinya, misalnya ada perempuan rambut panjang atau misalnya ada mayat bangun kembali dalam bentuk dibungkus atau pocong misalnya seperti itu. Itu kan kepercayaan masyarakat sebenarnya, dan mereka memanfaatkan kepercayaan masyarakat tersebut untuk semakin mengganggu mereka gitu. Tapi aslinya tidak tahu kan, tidak akan pernah tahu sebenarnya. Iya, itu seperti apa gitu kan, maksudnya beda lah orang, sudut pandang orang lain tuh penekanan seperti apa gitu. Kan kita juga nggak pernah tahu kalau misalkan sama orang bule gitu ya, orang luar negeri, apakah mereka percaya dengan misalkan hantu-hantu di Indonesia gitu ya, maksudnya seperti pocong lah misalkan, karena kita juga nggak tahu, mungkin mereka menganggapnya oh ini wanita berbusana seperti ini gitu ke Indonesia gitu. Mereka juga gak akan tahu oh ternyata ini pocong misalkan, atau bisa kalau diikuti kan nggak tahu karena mungkin di daerahnya juga beda gitu kan. Mungkin kalau menurut saya sih kayaknya lebih ke pemikiran gitu, maksudnya pemikiran orang tuh menggambarkan sesuatu, misalkan wah yang digambarkan seram tuh seperti ini, ternyata timbul seperti itu, mungkinnya seperti itu ya. Iya, jadi kan berupa energi lah gitu ya. Gaib itu berupa energi, jadi tergantung pemikiran kita, makanya di tiap negara hantunya beda-beda. Tapi kan di hantu yang di Indonesia juga kan bisa pergi ke Australia bisa terbang ke sana. Mulai kapal misalkan ke sana ke Australia misalkan Lion Air gitu. Ngehantuin orang-orang bule misalkan bola-bola. Bingung mereka. Apa mungkin orang bule biasa zombie, biasa Dracula gitu. Iya, makanya kan mungkin pemikirannya tiba-tiba ada pocong di Amerika kan aneh gitu, nggak nyambung. Wah ini orang-orangnya nggak nyambung. Misalkan saham aneh misalkan gitu kan nggak mungkin. Bilang apa mungkin kan orang luar negeri. Jadi ya kembali lagi, jadi dunia mereka itu seperti dunia kita sebenarnya, cuma beda dimensi, hanya mereka jadi menyesuaikan tempat juga gitu, menyesuaikan kultur dan budaya juga, seperti itu. Jadi sebenarnya siapapun yang pernah mengalami mistis pasti pernah lah. Saya juga pernah. Semua orang pernah gitu, dan memang terasa berkesan pengalamannya dan lain sebagainya. Hanya saja yang perlu dicatat mungkin menurut saya ya, jangan sampai kita mempercayai hal tersebut adalah, apalagi mempercayai bahwa dulunya ini tempatnya kayak gini atau gimana gitu. Dulu pernah ada yang bunuh diri misalnya ya. Lalu orang-orangnya bergentayangan, rohnya bergentayangan. Nah itu jangan sampai, maksudnya seperti itu. Jadi kita kan percaya alam jin. Nah itulah kita percayanya ke arah itu godaan mereka untuk membuat kita tergoda gitu. Jadi sampainya masuk ke pikiran kita dan menganggap mereka itu superior. Superior seperti itu. Jadi artinya bukan berarti kita harus lebih superior dari mereka, tidak, tapi tidak saling mengganggu satu sama lain lah gitu. Walaupun mereka mengganggu kita, tapi kita mah ya udah sebenarnya. Nah, tindakan yang paling baik bukan frontal menantang atau bukan apa, tapi tidak peduli, cukup tidak peduli gitu. Mungkin cukup tahu aja gitu. Cukup tahu ada, cuman ya udah gitu. Tidak saya sendiri ya udah tidak peduli gitu. Karena mungkin beda juga ya dimensinya, dimensi mereka mungkin ya memang berdampingan juga ya dengan dimensi kita, cuman ya itu tadi mungkin beda dimensi aja sih. Ya, jadi mereka bisa menjangkau kita, jadi caranya kan ingin menggoda kita, jadi kita takut-takuti gitu karena dimensinya lebih tinggi seperti itu. Mungkin ada pengalaman lain? Ya mungkin cukup itu aja, cuman saya mau menambahkan mungkin untuk teman-teman di sini saya berbagi cerita itu bukan untuk bertujuan bahwa di tempat tersebut itu benar-benar apa ya, angker misalkan atau seperti apa gitu ya. Oh kalau misalkan ke pantai ini saya nggak mau karena mungkin jalannya seperti ini gitu. Jadi punya persepsi seperti itu. Diganggu. Tapi menurut saya tuh yaitu kembali lagi ke pribadinya masing-masing. Karena itu
apa ya, pengalaman pribadi saya gitu. Jadi saya tidak menyalahkan tempat, misalkan tempat ini seperti ini, wah misalkan angker dan lain-lain, enggak gitu. Mungkin karena memang situasinya seperti itu gitu. Terus pikiran saya jadinya berpikir yang tidak-tidak gitu. Yang tidak-tidak tuh konteksnya ke arah itu mistis lah gitu maksudnya. Jadi ini semuanya keganggu gitu. Jadi bukan berniat untuk menjelekkan tempat tersebut gitu, tapi ini lebih ke pengalaman pribadi saja, mungkin seperti itu Ya. Bang Aris. Ya. Jadi mungkin cukup sekian tentang ceritanya, dan mungkin sudah mendapat kesimpulannya yang intinya mau tempat seperti apapun dan lain sebagainya, artinya mereka bisa menjangkau kita dari arah manapun, bahkan bisa masuk ke aliran darah kita, dan tidak tergantung tempat dan tidak tergantung hal yang lain, hanya saja tempat itu disakralkan oleh manusia, maka mereka manfaatkan, contohnya seperti hutan dan lain sebagainya. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya, di konten selanjutnya yang mungkin akan berbeda lagi narasumbernya nanti ya. Mungkin Eki lagi nanti bakal ada membahas hal yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.